Selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 25 Oktober 2020, Minggu biasa yang ke-30. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku, bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Salam sukacita. Semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saudara yang terkasih, inilah kutipan Injil hari ini yang merupakan jawaban Yesus yang sangat tegas atas pertanyaan orang Farisi tentang hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat. Salah satu ciri khas pengikut Yesus adalah memiliki kasih. Kasih menjadi bagian dan pola tindak para pengikut Yesus. Maka kalau orang yang hidupnya tidak didasari kasih sebenarnya, jangan mengakui diri sebagai murid Yesus. Pertanyaannya adalah, mengapa kasih menjadi sangat penting bagi kehidupan kita? Karena itu adalah perintah Yesus. Karena itu adalah perintah, maka sifatnya wajib. Perintah itu harus dijalani dan ditaati oleh setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhannya. Jadi kasih bukan suatu himbauan atau ajakan saja, tapi suatu perintah dari Yesus kepada kita, supaya kita jalani dengan kesungguhan hati kita. Perintahnya sangat jelas. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perintahnya jelas, mengasihi dengan segala kesungguhan hati kita, dilakukan dengan segenap jiwa dan raga kita. Saudara terkasih, kasih yang diperintahkan Yesus adalah sebuah pilihan. Kita bisa memilih dan bisa juga tidak. Tapi ingat, saat kita dibaptis, itu berarti kita memilih jalan untuk mencintai Yesus dan menjalani perintahnya, yakni mengasihi. Karena itu jadilah kasih sebagai dasar setiap pelayanan dan karya hidup kita. Kasih yang kita hidup adalah kasih yang tulus, kasih yang penuh dengan pengorbanan. Kasih Kristus adalah kasih yang tidak pilih-pilih pada orang tertentu dan tempat tertentu, tapi kasih yang diberikan kepada semua orang dengan kualitas yang sama, baik kepada mereka yang menguntungkan kita, juga kepada mereka yang mengecewakan kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menghidupi kasih Kristus ini dalam kehidupan kita setiap hari? Kita harus jujur bahwa yang sering terjadi adalah kita mengasihi orang pada mereka yang menguntungkan kita, kepada mereka yang baik dengan kita. Apakah itu yang dikehendaki Yesus? Saya kira tidak. Yesus menghendaki kita mengasihi semua orang, baik yang menguntungkan maupun yang mengecewakan. Memang ini sulit, tapi inilah pilihan hidup sebagai orang beriman. Pilihan hidup untuk mengikuti Kristus, mengasihi dengan segala ketulusan. Tapi di sisi lain ada pertanyaan mendasar yang bagi saya menarik di masa COVID ini. Apakah kita sungguh mengasihi Tuhan? Mengapa saya bertanya seperti ini? Karena saya melihat banyak orang yang mulai melupakan Tuhan dengan alasan COVID. Banyak yang mulai mengabaikan relasinya dengan Tuhan. Orang mulai malas ke gereja pada hari Minggu, malas berdoa. Padahal gereja sudah mulai membuka diri dan memperlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat. Tapi itu juga orang tetap malas ke gereja. Tapi anehnya orang tetap ke mal, ke pasar, tempat rekreasi, bersepeda ria, kumpul-kumpul yang secara protokol kesehatan tidak baik. Tapi mereka melakukan itu. Untuk mereka yang mulai cuek dengan gereja dan mulai mengabaikan Tuhan, pesan saya sederhana, bertobatlah. Kembalilah ke jalan Tuhan. Kembalilah ke gereja, karena di sanalah kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Marilah saudaraku terkasih, kita ingin wujudkan dalam kehidupan kita bahwa kasih itu
jangan cuma ngomong saja mencintai Yesus, tapi sikap saya tidak mencerminkan cara hidup Yesus. Jangan cuma ngomong saja murid Yesus, kalau saya masih membeda-bedakan dalam kehidupan dengan sesama. Jangan cuma ngomong saya mengasihi kalau hati penuh benci dan dendam. Kasih butuh tindakan. Karena itu, cintailah Tuhanmu dengan datang ke gereja dan berdoa terus-menerus. Dan wujud kasih yang lain adalah mencintai sesamamu dalam kehidupan yang nyata. Amin. Salam keluarga kudus Nazaret. Dan semoga kita semua hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.